kawan-kawan jangan pantang mundur. Halo, salam games lovers seluruh Indonesia. Semoga jaya perbatuan Indonesia. Ketemu lagi kita di channel Ruby Rebus. Kita mainkan atau kita jelaskan semua batu-batu yang ada di sayanya, ya. Tenang saja, oke? Tapi nih Bang, ngomong-ngomong, ini penampilan berubah kenapa nih? Oh iya, jadi istilahnya biar ada sedikit perubahan mau lebaran soalnya, ya. Jadi sedikit, ya kita perbaruin lah sedikit, ya. Kita bersihkan jiwa kita, oke? Bang, ini ada batu baru apa nih Bang? Update. Banyak ya, banyak ada. Saya lihat ada Nabire nih baru. Ini giok Nabire, ya. Ini giok Nabire, Jedit Jet giok, tipe A. Ini tipe A, ya. Nah, ini dia variannya banyak warna. Ini variannya banyak. Jedit Jet terbaru, ya. Mulai berapaan sih Bang? Murah, 250.000. Yang kecilnya sebegini gini, tapi jos, Tipe tenang A aja. ya, ya. Tipe A, tipe A. Oke. Om, kemarin ada yang tanya di komentar nih Om. Abang katanya sebagian dulu jual batu-batu yang mahal ya, Ya. untuk kontes. Ya. Terus ada yang nanyakan, kok nggak punya lapak sih? Nah, mungkin bisa dijelaskan Om. Oh begitu. Jadi begini, saya ceritakan dulu sedikit ya kawan-kawan ya. Tipikal saya sama orang-orang kan beda. Saya maju ini dari trotoar. Dari kecil, dari saya nggak punya apa-apa. Dan saya bisa maju begini, bisa ribuan batu saya banyak dari kaki lima. Saya tidak mau. Saya tidak melupakan awal saya dari susah dulu gitu. Saya tidak mau melupakan. Tapi saya tetap berjualan di trotoar. Walaupun batu saya ada yang mahal, ya. Ada yang mahal gitu. Jadi saya nggak mau ngelupain. Jadi saya tetap memperjuangkan kualitas walaupun saya di trotoar. Saya mengutamakan kualitas. Ya, saya mengutamakan kualitas, tidak ada yang lain. Yang intinya bagaimana mengolah batu itu kan tidak segampang yang kita kira. Jadi bagaimana kalau prinsip saya kalau untuk mengolah batu itu bagaimana biar bisa batu ini bagus. Tidak semua dalam bongkahan itu bagus. Tidak semua. Kita ambil bagus. Yang bagusnya tidak perlu gede-gede. Kalaupun dapat gede, ya kita bersyukur bisa dapat gede. Tapi kalau ketemu yang kecil, ambil yang kecilnya. Karena yang terbaik yang kita ambil. Begitu, pemirsa. Update lagi Bang, batu apa lagi nih Bang? Kalau batu banyak ya. Ini saya tertarik sama merah-merahnya apa? Kalau ini namanya Ruby Pigeon Blood. Oh, ini Pigeon Blood ya? Ya, Ruby ini kan tipikalnya banyak. Oke. Ada yang pink, ada yang merah, ada yang merah pigeon, gitu. Dia tipikalnya. Dan ini juga ruby, sama. Ini juga ruby. Oke. Dan ini juga ruby, sama. Ini ruby. Oke. Ini sama ruby juga. Kalau yang ini hitungannya berapa nih Om? Ini per kerat. Oke. Per keratnya ini kalau pigeon blood ini 60.000. 60.000 ya? 60.000. Tinggal dikalikan aja ya? Tinggal dikalikan aja. Ada yang per keratnya 25.000, ada. Jadi tipikalnya macam-macam. Jadi bagi orang-orang yang belum memahami batu, jangan selalu membilang ruby itu sama. Tidak, semua batu itu punya kualitas tersendiri, kualitas masing-masing ya. Gitu. Biar pemirsa paham gitu. Kalau yang kayak ruby-ruby gini berapa sih Om? Ini 150, ini 200, kayak gitulah. Sesuai kualitas dan sesuai kualitas ya. saja. Yang intinya
begini, jangan samaratakan kualitas, jangan disamaratakan harga yang gede sama kecilnya, itu beda gitu. Saya banyak mengirim ke luar negeri juga ya, saya ngirim ke luar negeri, bukan lokal aja ya. Nah, itu sebelum saya kalau menjual, sebelum saya jelaskan dengan detail ya, dengan detail, saya tidak akan mau jual batu itu. Karena si pembeli ini harus tahu dulu apa yang dia beli. Nah, itu kebanyakan orang salah kaprah. Dia main beli-beli saja, yang dia beli itu tidak tahu. Oh, saya tidak perlu begitu. Saya jelaskan dulu, sesudah paham baru Anda beli. Itu pribadi saya. Nggak tahu orang lain ya. Betul. Kalau masalah duit itu belakangan. Kalau masalah pemirsa beli sama saya itu belakangan. Yang intinya si pembeli ini memahami dulu apa yang dia beli. Batu apa yang dia beli, pahami dulu. Gitu. Jadi jangan sampai nanti ada kata-kata, wah kok begini bang, kok begini bang. Ah, itu terjadi. Mengkomplain. Si pembeli mengkomplain. Jadi pribadi saya kalau untuk menjual apa adanya aja saya kasih. Begini ya begini, saya jelaskan dulu. Kalau yang belakangnya nih Om? Kalau yang ini lavender batu raja. Oh, itu lavender. Lavender nih batu raja. Ini yang dinamakan lavender batu raja. Kalau yang biru langit, ini yang dinamakan biru langit. Ini dia biru langit batu raja. Saya jelaskan satu. Kalau batu raja identik dengan serat kura. Adapun dia yang halus, dia itu ada namanya serat bubur. Tipikalnya ada dua, serat bubur sama serat kura. Tuh tipikalnya ada. Itu batu raja. Mungkin bisa dibandingin sama yang ini. Kalau ini tipenya apa nih? Kalau ini tipenya spiritus. Oke, beda lagi ya. Beda. Sedikit agak lumayan harganya. Kalau mau tahu harganya, tinggal WA saja saya ya. Kualitasnya sudah lain. Om, saya tertarik sama ini Om, ada Apa garut itu? potongan nih Om. Ini? Iya. Ini dari Sulawesi Nrekang. Ini namanya sisik naga. Oke. Ini dari bahan pilihan ya. Tidak semua bisa dapat begini. Gitu. Ini lihat bagusnya dari mana nih Om? Ini merata kotak-kotaknya nih dan tidak putus. Dia menyambung. Garis-garisnya, uratnya ini tidak putus, dia nyambung. Tuh. Itu bagus. Bisa buat kontes nih Om. Kategori bisa, masuk kategori kontes nih bisa. Sampai berapa nih Om? Ya, ini paling murah lah. Nggak mahal kayak gini-gini mah. Berapa? Di WA saja saya. Oke, di WA aja. Mungkin yang ini aja nih Om, yang udah jadi cincin ya. Yang mana? Ini yang jadi cincinnya. Ini jadi cincinnya ini. Ini berapa nih Om? Ini 2,5. Oke. 250, 300. Bisa dilihat bedanya ya sama itu ya. Ya. Jadi jangan disamain gede kecil, itu beda-beda harganya ya. Beda-beda dan kualitasnya juga beda-beda. Om, saya tertarik sama yang kotak-kotak ini Om. Garut semua nih Om? Ini Garut. Oh, ini bagus. Ini Garut. Varian Garut kan galiannya banyak. Betul. Nggak perlu saya sebutin satu-satu. Pokoknya ini Garut. Dan ini Garut nih. Saya tertarik nih Om. Berapa nih Om ini? Ini agak lumayan sih. Harganya. Kalau minat ke WA aja lah harganya lah. Karena ini udah termasuk lumayan lah harganya. Mahal Ya. Kalau yang agak tinggi di WA aja. Di WA aja kalau agak tinggi, itu kan privasi. Ya, nggak perlu saya buka-buka gitu. Jadi kalaupun mau yang murah, tapi bukan murahan ya. Kayak begini, ini galian Cianggel namanya Garut. Kalau kayak gini 2,5, 250.000. Dia besar tuh. Besar tuh. Kualitas beda ya sama yang Kualitas beda.
Jadi dia macam-macam. Seperti ini juga nih. Seperti ini kan kualitasnya beda nih. Nih, ini lumayan juga harganya. Mungkin kalau Garut dilihat dari apa sih Om yang bagusnya Om? Color. Jadi begini. Saya jelaskan dulu sedikit ya. Jadi perbedaannya itu kalau Garut itu cenderung kalau kita melihat kasat mata kayak sama, tetapi isi itu ada tingkat kecerahan colornya. Nah, di situ tingkat kecerahan color. Seperti apa? Saya kasih tahu aja seperti warna orange. Tapi kan orang tidak tahu orange kepiting. Orange warna kepiting. Ada contohnya nggak Om? Orange warna kepiting kebenaran kemarin habis ya karena maaf harganya lumayan. Gitu. Itu biasanya dari bahan Darson. Galian Darson. Gitu. Jadi ya agak sedikit mahal lempengannya. Kalau yang katanya mahal ada merah cabenya. Oh ya itu galian Kiara Payung. Kirpai namanya. Ada contohnya nggak Om? Contohnya ya ini Kirpai. Oh itu teman-teman. Kategori Kirpai. Gitu. Nih. Oh, itu ada merah cabenya ya? Ya perak semua ikatannya. Istilahnya bijak lah yang untuk begini ya. Kadang-kadang saya mau sampaikan buat pemula yang belum memahami batu, tolong ditanya asal muasal batu itu biar paham. Dan si penjual juga harus ada pertanggungjawaban. Si penjual ya harus ada pertanggungjawaban. Itu intinya. Makanya jangan sampai kita tertipu. Makanya banyak-banyaklah bertanya. Itu lebih bagus. Nah, kalau sesudah beli sama si penjual itu harus ada pertanggungjawaban si penjual. Itu ingetin. Biar ada tidak merugikan. Karena di dunia online ini maaf ya perbedaan antara asli apa di foto itu sangat jauh beda. Makanya jangan terlalu tertarik di dalam hal kayak begitu foto-foto. Maaf, jangankan batu, sampah aja di foto itu cantik. Sampah itu di foto bagus. Jadi paling utamakan itu pertanggungjawaban si penjual. Tanya yang benar. Bila perlu minta videonya bila perlu minta video, bila perlu minta foto siang apa malam. Gitu, outdoor, indoor. Nah, itu lebih bagus. Nanti bukannya kita mau ini. Kalau pribadi saya nggak ada ya, no tipu-tipu. Saya apa adanya aja kalau menjual. Begini adanya saya jual. Saya nggak mau mengecewakan pelanggan saya, gitu. Karena saya sudah lama di sini. Jadi ada juga ruby babon, ini ruby besar. Besar banget ya. Sampai berapa nih Om? Ini per keratnya 45.000. 45.000. Per keratnya ya. Ini kira-kira berapa kerat Om? Ini 125. Oke, tinggal dikali aja ya. Tinggal dikalikan saja. Cuman ada juga yang 15.000 per kerat. Oke. Kan menyesuaikan kualitas, gitu. Jangan disamaratakan. Udah saya bilang jangan disamaratakan. Oke. Om, saya tertarik sama yang dua ini Om, gede-gede. Yang mana? Oh iya. Ini apa namanya? Ini yang kita bicarakan tempo hari masalah super apa enggaknya. Jadi ini biosolar. Biosolar Idocres. Nyari ini babon besar sekali. Nyari besar itu sangat sulit. Sangat sulit. Ini DIM 43. Ini DIM 50. Apalagi nyari yang begini sangat sulit. Segini aja susah, apalagi segini. Ini biasanya kalau kita beli bongkahan
biasanya suka mengorbanin di atas 2 kilo. Oke. Di atas 2 kilo, 3 kilo kalau dapat begini. Kalaupun bisa dapat. Kalaupun dapat ya Om. Kalaupun bisa dapat, ngorbanin 2 kilo, 3 kilo. Kalau yang kecil-kecil sih mudah ya Om. Wah, itu mah nggak usah diomongin. Tuh banyak yang kecil-kecil. Kecil-kecil semua ya. Kalau yang gede susah, sulit. Makanya sedikit agak lumayan lah harganya. Menyesuaikan aja. Gitu. Tinggal di WA aja Om ya. Tinggal di WA saja. Karena ini kelas Cincai harganya, tenang aja. Cincai harga mas saya. Kan dah saya bilang, muka serem, hatinya baik. Tenang aja. Ini saya kasih tahu juga lagi. Ini namanya Fire Opal Wonogiri. Ini Fire Opal. Ini Fire Opal namanya. Ini dia kalau mau yang kecil-kecil. Ini nih. Ya dia. Ini yang kotak. Oke. Yang kotak-kotak tuh. Mulai berapa nih Om? Murah, 100.000. Murah lah 100.000 buat jadi pelanggan. Nah, ini kualitas juga karena ini saya plastikin karena apa namanya nanti takut kena virus corona. Jadi saya plastikin dulu karena ini masih baru. Ini from Brazil. Perak handmade. Peraknya. Jadi ini sangat indah, cantik. Harga berapa Om kira-kira Om? Di WA saja karena lumayan juga harganya. Ya. Iya, gitu. Sama yang depan nih Om, yang sering ditanya Om, yang biru nih Om. Oh iya, kalau yang biru, yang kecil kebenaran lagi habis ya. Yang kecil ini jumbo-jumbo semua. Oke. Tapi yang kecil sebelumnya ada ya? Oh banyak. Kalau mau pesan 200 juga ada saya. Tenang aja. Ini kebenaran kemarin ada yang borong. Nah ini contoh yang bagus. Ini contoh yang bagus. Ini perak handmade. Ini 47 krat kali 75.000 per krat. Oke. Kali sendiri ya? Kali sendiri saja. Tambah handmade perak. Itu aja. Gitu. Oke. Satu lagi Om yang gede. Oh, yang ini. Oke. Ini saya bungkus nih. Oke. Sama ini sebenarnya, cuman ini lebih besar. Oke. Ini 67 krat. Ini bagus. Ini micro setting. Lebih mahal micro setting daripada handmade. Ini mahalan micro setting. Ini saya bungkus plastik. Ini birunya bagus banget yang ini. Ya, ini biru. Harga by WA ya? By WA. Harga. Jadi buat untuk orang awam, tolong sharing sama yang lebih memahami batu. Jadi bahan-bahan kan tidak sama. Terus kalau membeli itu bijak, banyak bertanya. Kadang-kadang dari bahan itu kan semua tidak sama. Ada yang warna ini, ada yang warna ini, ada yang kristal, ada yang semi kristal. Jangan disamain. Makanya dibilang kalau dapat yang besar itu bagus, gitu. Tapi tidak semudah itu kalau mendapatkan dari bahan. Gitu. Ini Om yang kecubungnya juga stoknya masih banyak ya? Ya, kalau semua, ya? saya kecubung, saya lagi seneng yang babon-babon, Iya, ini yang besar-besar. Kalau harga by WA saja. Nih babon-babon semuanya. Nih besar. Waduh. Besar banget. Ya. Ada yang besar sekali nih. DIM 40. Ini DIM 38. Ini DIM 37. Besar-besar. Bagi yang suka besar nih. Bagi yang suka besar, bagi yang sedang ada, bagi yang kecil juga ada. Oke. Semua lengkap. Itu namanya palu gada. Apa lu perlu, gua ada. Itu distro di atas trotoar. Itu artinya palu gada itu apa Anda perlu, saya ada. Oke. Ini saya jelaskan lagi, ada satu lagi
Ini kinyang air. Cuttingannya sangat indah. Kalau ini dari mana nih Om? Oh, ini dari Bangka. Nah, kinyang air. Potongannya bagus ya. Oh iya, lumayan. Kalau untuk ngating ini harganya lumayan juga. Itu. Ini batu bukan sintetis. Kalau ada batu saya sintetis, ini saya jelaskan dulu. Kalau ada batu saya sintetis atau diet, saya kasih free, gratis. Nge-lab saya yang bayar. Ya. Jadi saya kasih free. Jikalau ada batu saya yang palsu, saya kasih gratis. Jadi saya tidak mau bohong-bohong. Apa adanya aja. Saya bilang bagus, ya bagus. Saya bilang jelek, ya jelek. Yang intinya saya jual batu, saya bikin kualitas. Itu aja. Ini apa lagi nih Om? Ah, ini Pirus Mesir. Namanya Pirus Mesir merah bata. Merah bata. Urat merah bata. Oke. Ah, ini Pirus Mesir namanya. Mahal nggak nih Om tapi ini? Ya di bawah di atas 1 juta lah kayak gini. Oke, Karena ring perak. Karena dia udah bagus. Ini bagus ya. Ah, udah bagus, kategori bagus. Ketan perak juga. Ikatan perak. Om, ini yang putih sama dengan yang tadi Om? Sama. Oke. Wah, ini Ini yang babonnya tapi ya. ini yang babonnya. Tadi kinyang namanya. Ini namanya kinyang air. Kalau di LED-nya itu namanya rock crystal quartz. Nah, jadi kalau ini ametis ini namanya ametis quartz. Blue topaz. Blue topaz. Ini namanya blue topaz. Nah, kalau ini kalau jenis anggur itu namanya Chalcedony. Oke. Gitu. Kalau namanya giok ini, giok nabire ini jadid jade. Tuh ini dia. Jadi banyak nama-nama varian-varian di Indonesia itu ribuan batu. Jadi semua itu ada nama-namanya. Gitu. Om, ini batu apa nih Om? Sambil ngobrol kita. Ah, ini batu Bungur Tanjung Bintang baru jadi saya krum. Oke. Tuh lihat tuh, sangat indah. Jadi mungkin bisa dijelasin kalau abang nggak cuma jual jadi tapi nge-chrome sendiri, kadang masang Iya, sendiri. Betul? masang sendiri. Kadang kalau ada bahan juga kayak giok ini. Saya bikin Potong sendiri. sendiri ya? Saya lebih suka membeli dari bahan. Gitu, membeli dari Kenapa tuh bahan. Bang? Mungkin ada lebih seru atau lebih Lebih condong ya kesenangan hati. Gitu. Jadi kadang-kadang kita membeli bahan ini kadang-kadang jong. Oh iya, benar. Di situ seninya Oh. gitu. Ya, tapi kalau orang kan nggak tahu menau itu. Yang intinya kalau bahan itu gambling namanya. Gitu. Jadi jangan bilang batu itu gampang. Oh enggak semudah yang kita kira. Kalau mau coba, kalau orang pemula coba aja dulu. Coba dulu ya. Apa gampang apa enggak Betul. gitu. Silakan coba aja dulu gitu. Itu lebih bagus. Ini babon juga ya? Babon juga, DIM 32. Kasih bocoran Om berapa juta Om? Mungkin langsung. Ya kalau ini di WA aja lah Bang. Kalau udah juta-jutaan tuh di WA aja aja. ya. Nggak etis aja. Nanti kan Iya. komennya yang macam-macam Betul. lagi. Nanti Ya komennya kan? masa jual barang Kadang-kadang mahal kan dijawab. orang komen ini nggak mikir dulu. Saya enak udalnya, dia nggak paham batu itu kayak apa. Betul. Gitu. Karena nggak semua yang jual barang mahal tuh harus punya lapak kan nggak juga. Nggak juga. Seperti saya. Situ mau nyari barang kayak mahal apa? Ada di saya. Saya kan palu gada. Betul. Apa lu perlu gua ada. Yang penting hepengnya aja siapin. Iya. Gitu, serius membelinya. Kita ketemuan di mana. Kalau saya misalnya luar daerah atau ke Kalimantan, ke Sulawesi, ya ongkosin aja saya. Gitu, saya siap jabanin. Gitu. Satu lagi nih Bang. Ini namanya Ruby Pigeon Blood. Ini baru pasang juga nih, Bang? Baru pasang. Ini Aduh, cakep ya. cantik ya.
Ini sudah laku, ini mau ke Goa, Sulawesi Selatan. Oh, ini udah laku deh. Sudah laku. Oh, tinggal dikirim ya? Tinggal dikirim. Oh, siap. Om, ini masih ada aja yang nanya nih di komentar. Ya. Memang sekarang masih zaman batu ya? Kami sebagai game developer memaksimalkan bagaimana memajukan perbatuan di Indonesia ini. Jadi kalau ada yang komen-komen begitu, hak mereka. Tetapi bagi saya bertekad untuk memajukan dunia perbatuan di Indonesia. Apapun yang mereka komen-komen, itu hak mereka. Saya tidak mau menanggapi. Hak Anda untuk mau komen yang negatif, yang positif, itu terserah Anda. Yang penting, saya tidak menyusahkan Anda. Gitu. Yang intinya saya bagaimana perbatuan Indonesia ini dikenal dunia. Karena saya ngirim ke luar negeri. Gitu. Bagaimana batu-batu Nusantara ini dikenal orang Inggris, dikenal Amerika, dikenal orang Jerman. Kalau negara-negara tetangga mah udah pasti paham. Nah, itu bagaimana batu kita nggak kalah batu kita Nusantara. Buktinya banyak kok yang beli di sini. Gitu. Jadi kalau ada yang komen kok nggak musim lagi, itu hak mereka. Itu berpikirlah secara positif bagaimana maju perbatuan di Indonesia ini, terus menambah lapangan kerja. Jikalau misalnya tadi yang komen tidak, apakah laku lagi itu misalnya kalaupun tidak musim, ya saya nggak makan dong. Iya, betul. Dengan begini saya bisa menghidupin keluarga. Betul. Sama mungkin semua game developer mungkin bergantung kepada dunia perbatuan. Kawan-kawan jangan pantang mundur. Betul. Kalau ada yang komen-komen masuk begini, nggak usah tanggapin. Itu kawan-kawan senusantara nih, game developer nih, jangan ditanggapin. Tetap berkarya, tetap kita berjuang di dunia perbatuan. Ya, yang intinya begitu. Itu hak mereka mau komen apa tidak. Mau negatif, mau positif, itu hak mereka. Begitu. Om, ini berkaitan dengan kita kan masih pandemik COVID nih Om. Oh iya. Gimana nih Om? Itu kalau masalah pandemi 19 ini, COVID-19 ini sangat drastis ya. Jadi apalagi ada PSBB itu. Bukan di daerah aja, di Jakarta dampaknya begitu luas. Cuman nasihat saya sih bagi game developer jangan pantang menyerah. Kita mainkan di Facebook, kita mainkan di Instagram, kita mainkan di YouTube. Itu mungkin lebih bagus. Kita tunggu saja biar meredah ini. Sabar, tolong sabar kawan-kawan game developer, tolong sabar, jangan menyerah. Kita lanjut. Pasti nanti ini akan berakhir. Tenang aja kan kawan. Doain aja, kita doain aja biar ini COVID-19 ini biar berakhir. Gitu. Semoga kita ini lancar-lancar terus. Jadi pesan saya sama kawan-kawan game developer, tidak usah pedulikan omongan orang. Dia mau komen apa. Gitu. Sebenarnya banyak saya kasih tahu buat pemula. Varian batu itu kan banyak. Jadi ada kadang-kadang orang kirim dong bang fotonya. Saya nggak bisa ngirim foto banyak-banyak. Kalau saya yang intinya begini, kalau Anda yang memang minat membeli, apa yang Anda suka, pasti saya jelaskan. Itu secara detail pasti saya jelaskan. Jangan nanti ada kadang-kadang orang menyuruh saya kirim foto ini, foto ini, foto ini, foto ini. Waduh, batu jangan. banyak soalnya. Batu saya banyak. Masa mau saya kasih semua? Nggak mungkin dong. Gitu. Apa yang Anda mau beli? Itu yang Anda harus ketahui dulu, harus dipahami. Dananya berapa? Dananya berapa? Makanya kadang-kadang saya suka bilang, bukannya mau menjengkal orang ya. Bang, ada batu ini nggak? Begitu. Saya pasti bilang, mau yang harga berapa bang? Gitu.
Jangan disuruh kirim foto semua. Udah ribuan foto saya, batu saya ribuan. Masa mau kirim semua? Aduh, jangan. Maksudnya kan ada budget 300, ada budget 600, ada budget 2 juta, kan macam-macam. Nah, itu tolong dicamkan kalau membeli itu kirim fotonya yang jelas, outdoornya, indoornya. Dan batu itu mulus apa tidaknya. Pokoknya bertanya saja. Gitu. Dan intinya satu, cuman saya kasih tahu, harus ada pertanggungjawaban dari si penjual. Itu ingat. Jangan nanti kalau dikomplain si pembeli, jangan melehe. Bertanggung jawab. Tuh. Kadang ada yang kabur, Om. Oh iya, kalau saya tidak kabur. Makanya berhati-hatilah. Ya, saya ingetin, berhati-hati. Bijaklah membeli itu. Ya, jangan sembarangan membeli. Tolong dicamkan, jangan sampai ada merugikan Anda. Gitu. Jadi yang benar-benar kompeten di dalam hal dunia batu itu harus, karena dia benar-benar pure menjual batu. Saya pure jual batu. Hidup saya menggantung di dunia batu. Gitu. Nah, begini kawan-kawan, pemirsa setanah air, saya mewakilin distro trotoar di Rawa Bening ini. Semoga jaya, maju perbatuan Indonesia, dan ini mau lebaran. Jadi kalau ada kata-kata yang salah, tolong saya dimaafin. Ya, tolong dimaafin. Jadi saya mengucapkan seluruh pemirsa, teman-teman game sloper seluruh Indonesia, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam santun dari Palu Gada. Apa lu perlu, gua ada. Terima kasih.